Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan, khususnya zodiak Scorpio. Bagaimanakah Scorpio untuk bulan Mei? Semoga Scorpio selalu dalam kemudahan, selalu diberikan keberkahan, selalu dalam kebaikan, selalu diberikan rizki yang luar biasa, kesehatannya juga luar biasa, dan dimudahkan atas semua kesulitan-kesulitan kalian. Saya akan bacakan general reading untuk Scorpio bulan Mei. Ada Eight of Wands ya. Di sini ada Eight of Wands, Queen of Cups, The Moon, ada Knight of Pentacles, ada Page of Pentacles, Four of Swords, and the bottom of the deck ada Justice. Saya ambil oracle cardnya. Di sini ada Centauri flower di sini ya. Di sini ada mustard. Di sini ada mustard yang bisa dibilang bahwa kamu mengalami situasi yang kelelahan yang berlebihan, kesedihan gitu ya, kesedihan yang terlalu dalam, sangat-sangat dalam ya, bisa dibilang bahwa lumayan depresi ya. Beberapa waktu ini kamu mengalami situasi yang sangat-sangat berat sehingga lumayan depresi ya. Jadi di sini kayak merasa sangat capek, merasa sangat letih, dan sulit untuk mungkin akhir-akhir ini juga sulit untuk bisa tegas pada hidup kamu. Jadi ada sesuatu yang akhirnya karena kesulitan kamu bisa tegas dengan hidup kamu, jadi kayak ada situasi yang sangat berat akhirnya yang kamu alami baru-baru ini. Dan memang kayaknya bulan ini bulan dimana kamu tuh sebenarnya harus banyak sekali merenung, banyak sekali istirahat, banyak sekali quality time untuk diri kamu, menyenangkan diri kamu, membahagiakan diri kamu ya, biar tidak terlalu depresi. Ada sesuatu dimana kamu mungkin harus mengalihkan atau melakukan sesuatu biar kamu tidak terlalu stres. Ini gimana? Nah, di sini memang terlihat juga kamu juga cukup sibuk ya. Banyak sekali hal-hal yang belum dikerjakan, satu belum selesai, masalah itu banyak sekali. Sibuk dengan permasalahan-permasalahan, apalagi ini terkait dengan keuangan sepertinya ya. Ada sesuatu yang terkait dengan keuangan yang bisa dibilang bahwa kamu cukup butuh uang cukup banyak untuk bisa mengatasi masalah-masalah kamu. Dan The Moon di sini juga ujian untuk emosi kamu juga luar biasa di sini. Ujian untuk emosi kamu, untuk bisa sabar, itu juga cukup besar ya, biar kamu bisa tenang. Ini gimana? Jadi agak lumayan chaos kalau saya rasakan Scorpio di bulan Mei ini, agak chaos nih, hatinya chaos. Jadi tapi di sini ada Nine of Cups ya, kamu punya dukungan keluarga, orang-orang punya keluarga yang sangat baik, orang-orang menyayangi kamu. Jadi kamu nggak boleh nggak boleh drop lah. Kamu harus semangat di sini. King of Swords ya, kamu ada punya semangat, yaitu keluarga kamu, bisa anak kamu, bisa mungkin orang tua kamu, bisa mungkin pasangan kamu. Jadi kamu bisa menjalani ini semua dengan baik. Kamu seseorang yang cukup kuat, kamu punya seseorang yang masih harus kamu perjuangkan. Jadi jangan biarkan kamu menyerah, atau jangan biarkan kamu sedih terlalu lama. Jangan biarkan kamu jatuh terlalu lama, terpuruk terlalu lama. Jangan, itu akan rugi pada kamu sendiri ya. Jadi Scorpio, memang energi negatifnya agak tinggi di bulan Mei, agak berat ya. Ada ujian, tapi masih beratan bulan April. Bulan Mei itu even mungkin berat, tapi masih ada sesuatu yang berkah yang mungkin kamu dapatkan di bulan Mei itu. The Hermit, masih ada doa-doa yang terkabul, banyak doa, banyak kemudahan. Di sini ada ibarat kata banyak spirit guide yang mungkin membantu kamu, banyak entitas-entitas yang mungkin tidak kasat mata yang membantu kamu, energi semesta yang mungkin lagi notice ke kamu. Jadi banyak energi baik yang datang ke kamu. Bagaimana untuk keuangan Scorpio? Keuangan Scorpio ya, di sini ada Three of Cups, ada Knight of Wands, ada Knight of Cups. Keuangan rizkinya ada aja, dari temen, dari orang-orang menyayangi kamu, rizkinya ada aja.
dari pekerjaan kamu. Tiba-tiba ada aja tawaran pekerjaan yang kakak Scorpio ya, misalnya dari teman kamu ini ada orang butuhkan jasa kamu, jadi ada aja rezeki. Dan tapi ya itu tadi, memang untuk keuangan ya harus pintar-pintar ngatur. Jadi belum besar banget yang sampai berlebih. Jadi kamu harus benar-benar kayak memang masih berhemat. Keuangan Scorpio di bulan ini masih berhemat, belum jawa amat, tetapi lebih bahagia daripada bulan April. Rezekinya lebih bagus, banyak hal senengnya, banyak yang sesuatu yang menyenangkan tentang keuangan, tidak begitu tertekan. Bagaimana dengan pekerjaan Scorpio? Ace of Pentacles. Di pekerjaan kamu menghasilkan uang cukup besar, rezeki kamu cukup besar. Page of Wands. Kita lihat Two of Cups. Jadi di pekerjaan kamu cukup bagus. Kamu punya orang-orang di pekerjaan kamu, kan kamu punya bos yang baik, punya teman-teman yang baik, punya teman kerja yang baik. Semuanya berjalan lancar. Energi positif di pekerjaan kamu juga sangat bagus, sehingga rezekinya juga cukup gede ya. Jadi bulan ini tuh pekerjaan cukup lancar jaya, energi positifnya tinggi. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh menghasilkan sesuatu yang sangat bagus. Semuanya dimudahkan dan dilancarkan urusan-urusan pekerjaan kamu. Bagaimana dengan pesan semesta untuk Scorpio ya? Kita lihat pesan semesta untuk Scorpio. Di sini ada Four of Wands. Di sini ada Three of Pentacles nih, sesuatu yang berhubungan dengan permulaan lagi. Ada new beginning yang harus dimulai oleh si Scorpio. Di sini ada Eight of Cups ya, bahwa ada sesuatu yang bisa dibilang bahwa harus kamu ikhlaskan. Ada sesuatu yang harus kamu ikhlaskan untuk menata hidup kamu lagi. Kamu lagi menata hidup baru dan memulai hidup kamu yang baru saat ini, dan harus ada yang kamu ikhlaskan. Mungkin ada sesuatu yang sudah kamu bangun banyak sekali harus kamu tinggalkan, rasanya berat, tetapi di sini itu mungkin anggap saja sedekah untuk bisa memperbarui masa depan kamu. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dipikir lagi. Sekarang kembali ke nol, pikirkan lagi, bekerja keras lagi, mengusahakan lagi sesuatu yang terbaik. Dan yang terjadi di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah ilmu ya, untuk bisa memperbaiki hidup kamu di masa depan. Jadi ilmu itu memang sangat mahal ya, tapi dari pengalaman itu kamu akan menjadi orang yang settle nanti, orang yang cukup mapan. Kamu punya kehidupan cukup bahagia. Di sini kelihatan bahwa kamu akan mendapatkan kehidupan cukup bahagia. Bahkan mungkin ini Scorpio yang mungkin lagi single, mungkin habis berpisah dengan seseorang nih ya, karena di sini ada Four of Wands, bisa jadi akan bertemu dengan jodohnya yang lebih baik lagi, lebih mapan lagi, lebih membawa banyak berkah. Seperti itu. Bagaimana pesan leluhurnya ya? Kita lihat. Di sini saya ada kakek-kakek cukup tua pakai udeng-udeng hitam. Ini mungkin orang Kejawen ya dulunya ini ya. Kita lihat pesannya apa. Knight of Wands, Nine of Pentacles, ada King of Pentacles. Jadi rizkinya itu, kalian kamu jangan pernah menyerah katanya di sini. Rizkimu itu akan bagus. Kamu akan punya rizki yang cukup bagus. Sebentar lagi akan ada rizki yang cukup bagus. Dan di sini si kakek yang udeng-udeng ini pakai udeng baju hitam gitu ya, kayak orang zaman dulu, tapi yang pakai kostum hitam-hitam ya, kayak ya seperti orang pendekar gitu ya, Kejawen seperti itu, tapi tidak pakai belangkon. Ini mengisahkan bahwa dia mungkin ngejangkung kamu, bahwa ada doa, mungkin ada karma baik dari dia, bahwa selama kamu berusaha cukup keras, kamu juga keturunan mungkin orang berada dulunya gitu ya, ada energi baik bahwa kamu tuh bisa punya rezeki yang berlebih, asalkan di sini memang kamu gigih gitu ya. Jadi akan ada berkah itu nanti akan ke kamu, ada berkah itu ke kamu, dan sesuatu yang tidak diduga itu akan terjadi pada kamu. Ada keajaiban-keajaiban tentang rezeki itu yang tiba-tiba del gitu. Jadi mungkin saat ini kamu harus bisa ikhlas, kamu harus bisa mengikhlaskan banyak hal yang ada pada kamu. Jadi saya melihat ada seorang pakai kebaya putih ya, perempuan. Nggak tahu ini siapa nih, spirit guide-nya. Pokoknya di sini Scorpio ya. Pesannya di sini ada Three of Wands, Eight of Cups. Di sini sepertinya kamu merasa beban tanggung jawab kamu cukup berat ya, cukup besar. Dan kamu harus bepergian, harus jauh dari mungkin keluarga kamu harus jauh dari anak kamu, orang-orang yang kamu sayangi. Nah ini mungkin bikin kamu sedih gitu ya. Tapi di Emperor kamu, tapi memang kamu harus menjalani itu, menjalani hidup kamu yang mungkin kamu harus jauh-jauh keluarga, kamu harus bekerja keras, dan mungkin harus fokus ini dengan jauh dari orang-orang kamu sayang. Tapi disinilah kamu akhirnya
bisa mendidik orang-orang kamu tinggal tuh menjadi lebih dewasa lagi, lebih kuat lagi, dan kamu juga akhirnya memang kalau tidak seperti itu juga kamu akan bisa cari uang yang besar. Jadi memang ini adalah takdir yang harus fitrah yang harus kamu jalani, dan ada kekuatan yang di situ kalau kamu tegar terus, ya ini adalah sesuatu yang karma yang mungkin harus kamu jalani, ya perjalanan ya itu tadi sisa-sisa mungkin perjalanan kamu yang tidak mudah itu juga mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan leluhur, ada kesalahan dari leluhur sehingga karma buruknya mungkin nangkring ke kamu, sehingga memang dirimu cukup harus kayak struggle-nya luar biasa banget. Jadi memang di sini beliau minta maaf gitu ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang karena memang semuanya ya, apapun yang kita lakukan itu berdampak pada anak cucu kita, memang itu benar. Jadi terkadang ada tanaman-tanaman dari orang tua, kenapa kita hidupnya banyak baik, berkah, mudah, padahal kita tuh belum melakukan yang lebih, misalnya ada seperti itu karena orang tua kita tuh baik, orang tua kita mudah menolong orang, seperti itu juga akhirnya jatuhnya ke anaknya. Nah di sini kebetulan si yang Scorpio ini jatuh ke cucunya yang kebetulan si leluhurnya ini bukan leluhur yang baik ya di sini, sehingga pesannya adalah ini adalah sebuah takdir yang mungkin harus kamu jalani. Takdir ini bisa selesai kalau kamu bisa tabah dan menjalannya dengan ikhlas, karena mungkin karma buruk ini akan berhenti di kamu aja gitu ya, jadi tidak sampai ke anak-anak kamu. Kita lihat lagi seperti di sini, saya melihat ada seorang kakek putih ya, pakai putih, jenggotnya panjang banget. Kita lihat spirit guide ini, termasuknya beliau sepertinya orang yang sangat derajat tinggi, orang yang sangat baik. Ace of Swords, kamu punya karma baik. Page of Wands, jadi urusan-urusan kamu tuh banyak lancar. Jadi kamu patut bersyukur, dan kalau bisa melakukan hal baik terus, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bersyukurnya karena kamu ada karma baik yang menolong kamu, sehingga urusan pekerjaan kamu atau keinginan kamu tuh mudah kamu dapatkan di sini. Ya, dan kamu juga memiliki posisi yang cukup epic ya di dalam lingkungan kamu, di masyarakat juga kamu punya punya kedudukan cukup besar, cukup bagus, karena ini tadi kamu punya sosok leluhur yang luar biasa, memiliki karma baik yang melakukan banyak kebaikan, sehingga anak cucunya juga kesabapan berkahnya seperti itu. Jadi tetap harus melakukan yang paling baik dan menjadi orang yang tegas di sini, orang bijaksana harus di sini katanya. Apalagi di sini ada anak kecil, seperti ada Cupid gitu ya. Mungkin ini ada yang pernah mungkin keguguran gitu, anaknya meninggal di kandungan gitu ya. Di sini ada laki-laki, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Pesannya sama. Di sini ada Page of Wands, Six of Swords, ada The Hermit. Oke, banyak mendoakan. Jadi mereka juga harus minta didoakan. Tetap ada doa untuk mereka. Sebenarnya mereka masih baik ya, masih baik, tapi mungkin akan ada berkah di situ, jangan sampai melupakan mereka. Mungkin pesannya adalah mungkin itu tadi bersihin makamnya, jangan sampai nggak diurus. Atau di sini adalah sesuatu yang kamu lakukan untuk bisa, biasanya kalau saya punya anak keguguran, saya belikan saya menyarankan untuk membelikan mungkin peralatan sholat, karena muslimnya dikasihkan ke orang setiap mungkin pas lebaran, diniatkan ke dia seperti, atau mungkin kamu bersedekah, kamu niatkan dia, itu bisa. Nah, di sini ternyata ada sesuatu yang mungkin menjadikan karma baik untuk kamu juga. Jadi kamu kehilangan anak yang mungkin pergi, yang masih kecil, ini ternyata juga sebenarnya sebuah tanaman baik untuk kamu nantinya. Pada saat mungkin kamu nanti berpindah tempat, kamu akan tahu. Maksudnya pada saat kamu mungkin pergi atau kembali kepada Tuhan, kamu akan tahu bahwa mereka itu sangat-sangat membantu kamu nanti. Mereka adalah sosok di mana mungkin kamu sedih kehilangan dia, tapi dia kelak juga akan bisa ngasih energi baik ke kamu di sini ya. Jadi perlu diikhlaskan, mungkin tidak perlu bersedih jika kamu harus kehilangan seorang anak gitu ya. Karena ini sudah menjadi takdir terbaik untuk dia, dan itu hikmahnya nanti pada saat tahunnya adalah mungkin pada saat nanti kita di masa depan. Oke, bagaimanakah untuk karma baik ya? Karma baik untuk Scorpio. Kondisi keuangan kamu cukup akan ada pemasukan berimbang dengan pengeluaran, dan ada ini di sini Dewi Fortuna menaungi kamu bulan ini untuk urusan rezeki. Jadi banyak kemudahan rezeki yang akan kamu dapatkan di bulan ini. Sesuatu yang perlu diwaspadai atau karma buruk ya untuk Scorpio, Ace of Wands, Knight of Swords,
full of food. Nah, ini jangan sampai kamu kurang tidur ya, jangan sampai kamu terlalu bekerja terlalu keras sehingga kamu lupa tidur atau tidurnya kurang, karena kamu bisa sakit ya. Semangat boleh semangat, tapi jangan terlalu semangat, tapi kamu harus ingat bahwa tubuh kamu juga butuh istirahat. Makhluk gaib di samping kamu, di sini saya merasakan energinya rumah orang tua kamu atau rumah cukup tua. Di sini saya merasakan tempat tinggal orang tuanya kayaknya di sini ya. Energi negatifnya cukup tinggi sehingga mempengaruhi mungkin kondisi-kondisi kamu saat ini. Kita lihat ya, ada Knight of Cups. Terkadang di rumah kamu ya, ini orang tua kamu nih kurang bisa mungkin match di antara kalian berdua. Di sini ada ibarat kata kalian tuh kurang bisa kayak bagus gitu ya. Di sini kita lihat, nah rumahmu itu bagus sebenarnya, tetapi energi negatifnya itu dari seperti keliling-kelilingnya ya. Kalau rumahmu sendiri itu cukup menyala dan membawa keberuntungan. Di sini saya melihat walaupun rumah kamu sangat sederhana Scorpio, tapi itu membawa keberuntungan yang cukup baik. Jadi kalau sudah ditata mungkin energinya, kalau saat ini mungkin masih belum baik, kamu merasakan mungkin itu tadi kebersihannya dijaga, catnya mungkin dicat ulang yang lebih terang, yang tidak mungkin menimbulkan kesuraman di warna. Harus mungkin jangan yang terlalu warna-warni. Kalau bisa warna yang mungkin bisa pendaranya bisa cerah seperti warna putih gitu ya, itu sangat bagus. Usahakan mungkin itu tadi, itu akan membawa energi baik. Jadi sepertinya Scorpio di sini sebenarnya rumahnya orang tuanya ini sebenarnya membawa rezeki besar pula, tetapi juga ujiannya cukup besar. Jadi bisa jadi nih ada sebagian Scorpio yang karena di sini ada energi yang baik, ada energi tidak baik, jadi kayak bercampur. Jadi saya merasakan ada yang deket dapur, ada energi negatifnya. Jadi coba diperhatikan, mungkin terlalu berantakan atau terlalu ada sesuatu yang mungkin harus ditata ulang biar energi negatifnya tidak tinggi. Sesuatu yang mungkin dekat gudang gitu ya, itu energi negatifnya tinggi ya. Jadi kalau bisa ditata ulang biar tidak ditempati gudang. Kalau bisa juga dikasih lampu ya, harus lampunya juga ya, kalau bisa yang besar wattnya, jangan yang redup ya. Walaupun gudang jarang ditemui, jarang ditungguin, kalau bisa yang terang, yang bagus walaupun itu gudang. Jadi mostly di sini kalau lihat energinya mempengaruhi apa ya, kebahagiaan juga ya, kalau misalnya ada energi negatif. Tapi mostly di sini kalau aku rasain 70% masih bagus energi rumah kamu. Tapi saya dinotiskan itu tadi di dapur sama sesuatu yang berhubungan dengan gudang, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan mungkin tempat ada musola di situ. Kalau bisa musola juga sering dibersihkan ya, nyalanya juga harus terang, jangan biarkan redup. Ini energi negatifnya bisa sangat tinggi, dan energi negatifnya lebih ke ada sesuatu entitas yang mengikuti kamu Scorpio ya di rumah. Jadi ada kayak warisan, mungkin kalau kamu punya warisan dari kakek nenek apa itu dirawat gitu ya, jangan sampai dibiarkan. Misalnya ada kayak keris atau apa, itu mungkin dibungkus yang bagus ya, untuk menghargai, bukan sebenarnya itu syirik, bukan. Dulu buatnya itu dengan tirakat soalnya ya. Jadi biasanya karena pada saat membuatnya itu dengan tirakat, dengan sesuatu yang tidak mudah, akhirnya bangsa gaib itu suka. Yang takutnya kalau tidak kamu rawat, kamu biarin aja, kamu geledakin biasa aja, itu bisa entitas yang tidak baik akan nangkring. Jadi kalau bisa ditaruh, dibungkus kain putih yang bagus, diletakkan yang rapi, jangan sampai dikasih minyak biar tidak ada tayang-tayang gitu ya. Misalnya keris nih contohnya, atau sesuatu yang harus dirawat, jangan sampai tidak dipedulikan, kan akan bisa menjadi tempat energi negatif ya di sini. Jadi untuk menghargai saja, karena itu bukan, sebenarnya kita tidak bisa minta dari keris, tidak bisa ya, kita mintanya hanya kepada Allah gitu. Cuman peninggalan-peninggalan itu karena memang di Indonesia dulu adalah animisme, dinamisme, pernah penganut kepercayaan, jadi kita wajar sekali kalau kita punya leluhur yang mungkin masih menganut seperti itu, manusiawi banget, sesuatu yang wajar dan tidak bisa disalahkan ya. Mungkin kalau ada peninggalan-peninggalan seperti itu, kalau misalnya kamu merasa nggak kuat, mungkin kamu serahkan kepada orang yang mungkin bisa merawatnya gitu, seperti itu. Jadi kayaknya di rumah kamu ada di sini ya, ada energi negatif cukup tinggi yang berhubungan dengan benda-benda zaman dulu. Jadi ingatkan, mungkin kalau menyimpan kain mori itu juga
kurang bagus ya. Kalau kamu menyimpan, kalau bisa jangan disimpan. Itu biasanya, misalnya nih kamu pernah ada yang meninggal, kakek nenek, kamu simpan, itu juga biasanya menjadi energi negatif ya. Kalau bisa mungkin dikubur juga gitu ya, jangan disimpan. Itu biasanya juga ada energi negatif yang pengaruhi. Kayaknya cukup itu dulu ya untuk makhluk gaib di sampingmu di bulan Mei ini. Bagaimanakah dengan asmara yang single? The Empress masih fokus dengan dirinya, masih fokus the strength-nya, masih fokus untuk single, masih fokus untuk menata hidupnya, dan saat ini belum bisa ada keberanian untuk memikirkan pacar atau menikah, belum. Jadi masih fokus pada hidupnya, memperbaiki hidupnya, masih fokus untuk hidupnya lah. Jadi masih fokus untuk bagaimana menata hidupnya dengan lebih baik. Yang berpacaran di sini ada King of Cups, ada Knight of Swords, ada Six of Wands. Jadi kayaknya hubungan kalian semakin naik gitu ya, semakin naik ke jenjang lebih serius lagi. Semakin yakin si Scorpio ini dengan kekasihnya, bahwa ternyata kekasihnya kayaknya bisa pelabuhan terakhir nih. Jadi hubungan kalian cukup bagus, walaupun di sini struggle-nya untuk hubungan kalian itu luar biasa di sini. Mungkin ada yang LDR, ada yang mungkin meminta restu orang tua dulu. Tapi di sini kayaknya mostly hubungan kalian semakin baik ya. Ada peningkatan cukup baik di hubungan kalian. Bagaimana yang married ya? Bagaimana yang married? Ada The Fool, ada The Magician. Di sini ada lagi ada Eight of Swords ya. Berusaha untuk membahagiakan, berusaha untuk menerima kondisi yang ada Scorpio ya, karena memang laginya banyak tekanan juga, banyak sekali masalah yang harus dihadapi kalian berdua juga, banyak sekali. Kayaknya komunikasinya juga kayak kurang bagus di sini. The Dove, ada sesuatu yang mungkin harus dibangun lagi. Kayaknya ada hilang kepercayaan Scorpio dengan pasangannya. Ya, ada sesuatu yang sudah mati, atau ada sesuatu yang mungkin harus di recovery. Hubungan kalian ada sesuatu yang harus di recovery, dibicarakan, dibangun lagi. Mungkin habis kehilangan sesuatu yang cukup berat yang terjadi pada Scorpio baru-baru ini yang menikah ya. Ada sesuatu yang ujian cukup berat sehingga membuat kondisi mungkin emosi dua-duanya atau psikologis dua-duanya lagi kan tidak baik di sini. Jadi saat ini apa yang mesti dilakukan adalah yaitu tadi, di sini ada The Hangman ya, memang perjuangannya, pengorbanannya untuk pernikahan kamu juga luar biasa, dan kamu harus bisa bersabar untuk bersamanya. Di sini kamu harus bersabar karena again ini adalah pilihan kamu. Kamu harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan kamu apapun itu, karena tidak ada pilihan yang sebenarnya membuat kamu bahagia. Ya, semua pilihan itu akan ada ujiannya. Jadi kamu harus siap untuk itu. Bagaimanakah untuk kesehatan Scorpio? Aman ya, energi positifnya cukup tinggi. Memang energi positifnya 85% ke atas. Jadi Scorpio cukup on fire, cukup fight. Cuman energi negatifnya lebih ke mungkin mudah lelah, mudah capek, hati-hati. Dan di sini terdat ya, jangan hati-hati. Yang punya sakit parah, hati-hati. Mungkin usahakan untuk segera berobat yang punya sakit, karena tidak akan baik untuk kamu kalau kamu biarkan. Tapi mostly yang ini sehat, yang tidak pernah sakit, yang sebelumnya tidak sakit itu sehat banget. Tapi kalau yang sakitnya hati-hati ya, bisa penyakitnya kalau sudah stadiumnya sudah parah, ini bisa semakin parah. Tapi yang sehat sangat sehat gitu ya. Bagaimana angka yang baik? Warna yang bagus ya, warna yang bagus ada biru laut, mustard, kuning, putih, pink, bagus. Jangan memakai warna hijau lumut sama hitam. Energi negatifnya terlalu tinggi. Dan angka yang bagus untuk kamu adalah angka 5, 11, dan angka 23, 25. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Scorpio. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.